Inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau plot atau senario dia itu jadi, maka Indonesia barangkali tinggal kenangan karena akan diambil alih oleh China. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Amin Rais kembali bikin ulah. Saat ini dia sedang mengobarkan jihad dengan ucapan hayya 'alal jihad kepada Presiden Jokowi. Jokowi dia tuduh pemerintah yang zalim sehingga perlu dilakukan jihad terhadap Jokowi. Meskipun Amin Rais tidak mengatakan bahwa jihad yang dimaksud bukanlah perang, tapi jihad merupakan istilah tersendiri dalam doktrin Islam, sehingga provokasi Amin Rais merupakan tindakan yang nyata politisasi agama dalam politik. Sebenarnya malas mengomentari ucapan-ucapan Amin Rais. Karena Amin Rais adalah orang yang mengkhianati ucapannya sendiri. Amin Rais pernah bilang mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik kalau Pak Jokowi berhasil menjadi presiden. Dan ini sudah 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden. 2014, 2019, dan hampir menyelesaikan 2 periodenya, Amin Rais tidak pernah menunaikan janjinya. Jadi buat apa sebenarnya percaya kepada omongan Amin Rais? Karena dia sendiri mengkhianati omongannya sendiri. Kemudian ucapan-ucapan Amin Rais itu yang mengajak jihad kepada pemerintahan Jokowi yang dituduh sebagai pemerintahan yang zalim merupakan bentuk nyata dari politisasi agama, dari politik identitas. Dan partainya Amin Rais yang sudah deklarasi mendukung Anies Baswedan menyatakan mereka memang mau berpolitik dengan politik identitas. Dan itu sudah disampaikan secara resmi. Jadi ucapan-ucapan Amin Rais yang membawa doktrin-doktrin agama, membawa simbol-simbol Islam yang tujuannya untuk kepentingan politik dia sendiri, sebenarnya tidak lain tidak bukan merupakan tindakan yang jahat. Bukan tindakan jihad dengan mempolitisasi agama. Seenaknya saja Amin Rais mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara soal kezaliman, kemudian yang berbicara soal jihad tanpa melihat konteksnya yang berbeda. Pada zaman Nabi Muhammad SAW memang ada jihad terhadap kelompok-kelompok yang memusuhi Islam, yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ayat itu dikutip oleh Amin Rais dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, disitulah letak kejahatan yang sesungguhnya. Karena meskipun ada kekurangan di pemerintahan Jokowi, tapi tidak serta-merta bisa disamakan dengan musuh-musuh Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Dan Amin Rais juga tidak akan pernah bisa menyamai kedudukan Nabi Muhammad SAW yang memang berjihad melawan musuh-musuh Islam pada waktu itu. Jadi Presiden Jokowi bukanlah musuh Islam seperti yang ada dalam kandungan jihad. Dan Amin Rais bukanlah Nabi Muhammad, bukanlah para sahabat yang bisa menyejarkan posisinya sebagai penyeru jihad. Apalagi Presiden Jokowi adalah orang Islam, seorang haji, seorang pemimpin dari negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Wapresnya seorang Kiai Haji, Kiai Haji Ma'ruf Amin, bagaimana dituduh dan mau disamakan dengan kelompok-kelompok musuh Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini saja sudah bentuk nyata dari provokasi dan tindakan jahat Amin Rais. Karena ayat-ayat jihad ataupun ayat-ayat perlawanan tidak bisa serta-merta dipakai untuk melawan Presiden Jokowi yang sama-sama orang Islam. Kemudian juga tindakan-tindakan provokasi dan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Amin Rais benar-benar nyata. Setelah memframing bahwa pemerintahan Jokowi perlu dijihadi, perlu dilawan dengan jihad, tapi dasarnya adalah fitnah-fitnah. Tidak pernah disampaikan apa yang disebut dengan kezaliman dari Presiden Jokowi itu. Karena kalau kita bicara soal pemerintahan Jokowi, pemerintahan yang memang memberikan jaminan dan kebebasan kepada umat Islam, kepada tokoh-tokoh Islam, kepada syiar-syiar Islam disemarakkan di pemerintahan Jokowi. Makanya aneh sekali kalau Amin Rais tiba-tiba menuduh pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang zalim, kemudian disebut dengan anti-Islam. Apalagi ditambah dengan isu-isu fitnah-fitnah, negeri ini akan dikuasai oleh negara asing. Misalnya dia sebut sebagai pemerintah atau negara China. Padahal yang terjadi di sini adalah semuanya kerjasama internasional, baik itu dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk investasi, hubungan luar negeri, tidak terbatas kepada negara China. Indonesia memiliki sikap bebas dan aktif, bisa membuka hubungan diplomatik dengan negara manapun asal juga menghormati kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, seruan-seruan provokatif yang dilontarkan oleh Amin Rais yang mengajak jihad kepada pemerintahan Jokowi sebenarnya bukan jihad, tapi tindakan yang jahat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.